Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menjelaskan terkait tutorial penggunaan aplikasi Odoo, salah satu aplikasi ERP. Apa itu ERP? ERP adalah Enterprise Resource Planning, merupakan jenis software yang berfungsi mengelola berbagai aktivitas manajemen proses bisnis dalam suatu perusahaan. Dalam menghadapi tantangan, ERP hadir sebagai solusi yang bisa mengintegrasikan segala fungsi bisnis yang berbeda ke dalam satu sistem dan membuatnya dapat terkoneksi satu sama lain. Salah satu aplikasi ERP yang sering digunakan adalah Odoo. Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan tutorial penggunaannya. Di sini ada Diana, Sudais, dan saya sendiri yaitu Latif. Baik, kita mulai dari buka Google, terus tulis Odoo, O-nya double, yang kedua di belakang, terus klik odoo.com. Nah, aplikasinya sudah terbuka, terus klik mulai sekarang, itu gratis. Tunggu sebentar, terus pilih beberapa aplikasi dasar yang kita butuhkan untuk awal ini, yaitu penjualan, faktur, program kasir, manufaktur, dan inventaris. Kemudian lanjutkan, terus isi beberapa data dasar. Jadi ceritanya kita ini mulai dari awal ya, mendaftar akun Odoo, terus beberapa informasi seperti nama, email, terus nama perusahaan, nomor telepon, bahasa yang digunakan. Sudah mengisi, terus tinggal klik mulai sekarang. Sesudah mendaftar begini tampilannya. Itu aplikasi-aplikasi yang kita pilih tadi. Terus kita aktifasikan email terlebih dahulu supaya akunnya lumayan berfungsi. Maksudnya fitur-fiturnya lumayan bisa kita pakai. Oke, sudah masuk. Terus kita gimana caranya nambahin pengguna dari Odoo yang telah kita buat. Pilih pengaturan, kemudian invite new user. Jadi tinggal masukin email dari beberapa teman kita yang bisa menggunakan aplikasi yang telah kita buat tadi. Oke, satu sudah diulang, terus saya ulang satu teman lagi. Nanti itu pending invitation, artinya teman-teman tadi masih belum menerima undangan saya, jadi itu masih let's authentication ini masih kosong. Nanti kalau udah masuk mereka baru tanggalnya keluar sendiri. Terus kita masuk ke gimana caranya menambahkan aplikasi yang tertera di sini. Kalau tadi kita memilih beberapa aplikasi yang penting, sekarang kita coba tambah aplikasi lagi. Klik aplikasi, kemudian tinggal pilih dari sekian banyak aplikasi, mana aplikasi yang
kita butuhkan lagi di tengah jalan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Sudes yang akan membahas tentang input bahan baku dan input produk beserta formulanya. Memasukkan bahan baku yang akan kita gunakan untuk produk yang kita miliki. Kita pilih buat, lalu masukkan nama bahan baku yang akan kita gunakan. Di sini untuk produk minuman kita kali ini, bahan baku yang digunakan atau bahan utama yang digunakan adalah susu beku. Karena ini merupakan bahan baku, maka di sini kita pilih dapat dijual dan dapat dibeli, kita hilangkan tanda checklistnya. Lalu tipe produknya adalah produk konsumsi. Harga jualnya kita hilangkan. Pajak pelanggannya kita hilangkan juga. Dan modalnya di sini adalah 16.000. Kita masukkan modal kita misalnya 16.000. Untuk stok persediaan, rute operasinya adalah rute produksi dan beratnya 1 kg dan lead time-nya adalah 1 hari. Di sini kita bisa memasukkan gambar dari susu beku. Bisa kita masukkan. Lalu pilih simpan. Kita kembali lagi ke produk. Dan kita pilih buat lagi. Lalu masukkan nama bahan baku selanjutnya, yaitu gula cair. Hilangkan tanda checklistnya, dapat dijual dan dapat dibeli. Lalu informasi umumnya, tipe produknya merupakan produk konsumsi, harga jualnya dihilangkan, pajak pelanggan dihilangkan, dan modalnya 14.000. Kita masukkan modalnya 14.000. Dan stok persediaannya, rutenya merupakan rute produksi dan stok persediaan sebanyak 1 kg dan lead time-nya juga 1 hari. Kita masukkan lagi gambarnya, gula cair, lalu kita simpan. Lalu kita kembali lagi ke produk. Di sini kita bisa melihat ya, harganya di sini 0 karena ini merupakan bahan baku yang tidak kita jual langsung kepada konsumen kita. Jadi di sini tertulis bahwa harganya adalah Rp0. Kita lakukan lagi untuk semua bahan baku yang kita gunakan. Bahan baku selanjutnya adalah coklat bubuk. Kita hilangkan tanda checklistnya. Lalu tipe produknya merupakan produk konsumsi, harga jualnya dihilangkan, pajak pelanggan dihilangkan, dan modalnya kita tulis 55.000. Dan stok persediaan di sini juga rutenya adalah rute produksi dan beratnya 1 kg serta lead time produksinya 1 hari. Dan kita tambahin gambarnya juga, bubuk coklat. Lalu kita simpan. Bahan baku selanjutnya yaitu kita buat lagi bubble gum bubuk. Kita hilangkan tanda checklistnya. Tipe produknya produk konsumsi, harga jualnya dihilangkan, pajak pelanggannya dihilangkan, dan modalnya di sini kita tulis 42.000.
Stok persediaannya kita tulis rute produksi, stok persediaannya 1 kg, dan lead time produksinya 1 hari, dan kita tambahkan gambarnya juga, bubble gum. Lalu kita simpan. Kembali lagi ke produk, kita buat lagi. Nama bahan baku selanjutnya adalah vanila bubuk. Kita hilangkan tanda checklistnya. Tipe produknya produk konsumsi, harga jualnya dihilangkan, pajak pelanggannya dihilangkan, modalnya kita tulis 42.000 juga, 42.000, dan stok persediaannya, rutenya adalah rute produksi, stok persediaan 1 kg, dan lead time-nya 1 hari. Lalu kita tambahkan gambar. Dan simpan. Kembali lagi ke produk. Bahan baku selanjutnya adalah bubble. Kita hilangkan tanda checklistnya. Tipe produknya produk konsumsi, harga jualnya dihilangkan, pajak pelanggan dihilangkan, dan modalnya kita lihat 42.000. Stok persediaan, rutenya rute produksi, stok persediaan 1 kg, lead time produksinya 1 hari, dan kita bisa tambahkan gambar, lalu simpan. Kita lakukan lagi. Bahan baku selanjutnya adalah keju sebagai topping. Informasi umumnya adalah produk konsumsi, harga jualnya dihilangkan, pajak pelanggan dihilangkan, dan harganya 30.000. Lalu stok persediaannya kita checklist produksi, beratnya 1 kg, lead time produksinya 1 hari, dan kita tambahkan gambar keju. Lalu simpan. Bahan baku selanjutnya adalah jelly. Hilangkan tanda checklistnya. Informasi umumnya, tipe produknya produk konsumsi, harga jualnya dihilangkan, pajak pelanggannya dihilangkan, dan modalnya di sini kita tulis 11.000. Stok persediaannya, rutenya rute produksi, beratnya 1 kg, dan lead time produksinya 1 hari. Dan di sini kita pilih gambar jelly, lalu kita simpan. Untuk produk selanjutnya, atau bahan baku selanjutnya adalah cup minuman. Hilangkan tanda dapat dijual dan dapat dibeli. Informasi umumnya ini adalah tipe produknya produk konsumsi, karena akan habis, harga jualnya dihilangkan, pajak pelanggannya dihilangkan, dan modalnya di sini adalah 30.000. Stok persediaan produksi, beratnya 1 kg. 1 kg ini untuk beberapa buah, karena di Odo ini kita tidak bisa memasukkan satuan buah atau pieces,
Jadi kita memasukkan satuan kilogram. Dan lead time produksinya 1 hari, lalu kita masukkan gambarnya cup dan kita simpan. Bahan baku selanjutnya adalah sedotan. Kita hilangkan checklistnya, dapat dijual dan dapat dibeli. Lalu tipe produksinya produk konsumsi, harga jualnya dihilangkan, pajaknya dihilangkan, dan modalnya kita tulis 30.000 juga. Sekali lagi, karena di sini satuannya adalah satuan kilogram, tidak bisa per pieces. Jadi di sini kita memasukkan 1 kilogram sedotan. 1 kilogram sedotan. Rutenya rute produksi, berat 1 kilogram ini terdiri dari 1000 sedotan. 1000 buah sedotan. Dan lead time produksinya 1 hari. Kita tambahkan gambar lagi, gambar sedotan, lalu kita simpan. Kita kembali lagi ke produk. Setelah semua bahan baku kita tulis di produk, di bagian sini, selanjutnya kita pilih produk lagi dan kita masukkan, kita pilih daftar kebutuhan material atau BOM. Di sini kita bisa memasukkan produk-produk yang kita miliki yang akan kita jual ke pasaran. Di sini misalnya kita akan pilih buat. Di sini kita akan menjual misalnya minuman coklat bubble. Kuantitasnya kita tulis 1. Komponennya yang pertama bahan bakunya adalah susu beku. Lalu selanjutnya bubuk coklat. Lalu selanjutnya bubble. Lalu selanjutnya gula. Selanjutnya cup. Dan selanjutnya sedotan. Di bagian kuantitas yang ini, yang di sebelah kanan, ini yang dituliskan berapa jumlah komponen yang akan kita gunakan. Jadi semisal nih, ada komponen susu beku, berapa kuantitas yang kita pakai untuk membuat 1 buah coklat bubble. Misalnya di sini kita tulis sebanyak 0,02 kg. Dan untuk coklat bubuk misalnya kita tulis 0,02 juga, 0,02. Untuk bubble-nya kita tulis 0,05. Untuk gula cair kita tulis 0,03. Untuk cup minuman misalnya kita tulis 0,01. Dan sedotan juga 0,01. Lalu setelah itu kita lihat. Setelah terisi, selanjutnya kita simpan. Setelah disimpan, kita kembali lagi ke BOM dan kita buat lagi menu baru. Di sini kita masukkan lagi daftar menunya, misalnya vanilla keju. Komponen yang digunakan adalah susu beku, lalu selanjutnya gula cair, selanjutnya vanila bubuk, selanjutnya keju,
Selanjutnya kita butuh cup. Dan selanjutnya kita butuh sedotan. Lalu kita mulai masukkan kuantitasnya. Gula cair kita susu bubuk kita gunakan 0,02 kg. Gula cair kita gunakan 0,03 kg. Vanila bubuk kita gunakan 0,02 kg. Keju kita gunakan 0,05. Dan untuk cup minuman kita gunakan 0,01. Dan untuk sedotan kita gunakan 0,01 juga. Lalu kita simpan. Dan kita kembali lagi ke daftar kebutuhan material. Lalu kita tambahkan lagi menu baru. Kita masukkan bubble gum jelly. Seperti yang sudah tadi kita lakukan. Kita tambahkan komponen. Yang pertama adalah susu beku. Lalu yang kedua, gula cair. Yang ketiga, bubble gum. Bubble gum bubuk. Yang keempat, jelly. Yang kelima, kita butuh cup. Dan yang keenam, kita butuh sedotan. Kuantitasnya kita masukkan susu bubuk sebanyak 0,02 kg. Perlu diingat bahwa satuan yang digunakan di sini adalah satuan kilogram. Lalu selanjutnya gula cair 0,03. Selanjutnya bubble gum bubuk sebanyak 0,02. Dan selanjutnya jelly sebanyak 0,05. Lalu cup minuman 0,01 dan sedotan sebanyak 0,01. Dan selanjutnya kita simpan. Dan terakhir akan dilanjutkan oleh Diana yang akan membahas tentang order produksi, inventory di manufaktur, download invoice, dan pengiriman. Nah, setelah produk-produk yang akan kita jual kita buat formulanya, langkah selanjutnya adalah melakukan produksi produk-produk tersebut. Nah, caranya adalah mengklik tab operasi lalu order produksi. Nah, lalu kita buat di sini untuk melakukan tahapan produksi. Di sini kita tinggal mengisi form yang tersedia, yaitu misalkan di sini produk. Di sini diisi produk apa yang akan kita produksi, misalkan coklat bubble. Nah, lalu kuantitas di sini diisi jumlah produk yang akan kita produksi, misalkan 3 buah. Lalu di sini sudah langsung tersedia komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat produk coklat bubble. Di sini juga ada tanggal terjadwal atau tanggal pengorderan produksi. Lalu di sini juga tertera penanggung jawabnya. Lalu tinggal kita klik konfirmasi. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tinggal mengisi kuantitasnya lagi, 3 untuk diproduksi. Lalu tinggal simpan. Di sini kita sudah melakukan
order produksi. Nah, selanjutnya kita lalu membuat produk yang lainnya, yaitu misalkan bubble gum jelly. Di sini kita membuat satu aja. Langkahnya sama seperti tadi, lalu tinggal kita konfirmasi. Nah, di sini kita tinggal masukkan lagi kuantitas yang akan kita produksi, lalu simpan. Kita buat lagi produk selanjutnya, produk terakhir, yaitu vanilla keju. Kuantitasnya 2, lalu kita konfirmasi kembali. Lalu simpan. Nah, sudah dapat dilihat bahwa kita telah melakukan 3 order produksi pada hari ini. Material availability-nya siap, kuantitasnya seperti ini, dan statusnya untuk tutup. Nah, lalu setelah kita melakukan order produksi ini, order produksi akan masuk ke modul stok persediaan. Di sini kita bisa melihat persediaan mulai dari penerimaan, order pengiriman, POS order, dan manufacturing. Nah, tadi order produksi tadi akan masuk ke bagian manufacturing. Coba kita lihat ya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa order produksinya masuk pada bagian ini. Di sini menyatakan bahwa produk-produk tersebut dalam proses produksi. Lalu, jika produksinya sudah selesai, sudah dibuat, maka kita tinggal mengklik tandai sebagai selesai. Lalu di sini juga kita bisa mencetak lalu kita juga bisa melihat cost analisisnya. Nih, seperti dapat lihat bahwa di sini juga dapat terlihat cost yang dihasilkan atau dikeluarkan dalam proses produksi coklat bubble. Lalu kita kembali ke order produksi, lalu menyelesaikan setiap order produksi, tandai sebagai selesai. Cetak cost analisis.
Lalu bisa mencetak bukti order produksinya. Begitu pula dilakukan pada order produksi yang terakhir. Ya. Nah, setelah melakukan langkah ini, berarti kita sudah memiliki produk-produk yang telah jadi di tangan kita. Kita hanya tinggal menjual kepada konsumen di modul penjualan. Nah, selain melakukan penjualan, di sini juga kita bisa menawarkan produk-produk kita kepada perusahaan untuk dibeli. Kita tinggal buat. Nah, lalu di sini kita masukkan pelanggan yang akan kita tawari, misalkan kreatif. Nah, lalu kita tinggal memilih menambahkan produk apa yang akan kita tawarkan. Misalkan produk bubble gum jelly. Coklat bubble. Lalu di sini kita masukkan pajaknya dengan harga satuan Rp10.000. Rp10.000. Di sini kita memasukkan expiration date-nya. Di sini itu tanggal kadaluarsa jika pembayaran tidak dilakukan setelah tanggal kadaluarsa ini, maka penawaran tidak lagi berlaku. Misalkan di sini kita masukkan tanggal 29. Syarat pembayarannya kita bisa memilih kontan 15 hari sampai 2 bulan. Kita berikan syarat pembayarannya harus kontan. Lalu pengiriman segera mungkin, lalu kita tinggal kirim sebagai email jika kita akan mengirimkan penawaran ini melalui email kepada pelanggan. Nah, seperti ini.
Nah, lalu penawaran yang tadi akan masuk ke order penjualan jika pelanggan menerima penawaran kita, maka penjualan ini akan otomatis dibuat menjadi order penjualan. Jika tidak, maka penawaran ini akan hangus sesuai dengan tanggal yang telah kita tetapkan sebelumnya. Nah, sedangkan jika ada pelanggan yang membeli langsung kepada kita, kita bisa membuat order penjualan. Langkahnya sebagai berikut, yaitu tinggal kita buat order penjualannya, lalu memasukkan nama pelanggan, bisa perusahaan atau individual, lalu di sini kita memilih produk-produk yang pelanggan tersebut beli, misalkan vanilla, keju, dan coklat bubble. Di sini harga satuannya kita masukkan 10.000. Di sini juga harga satuannya 10.000. Kita masukkan pajak penjualan. Syarat pembayarannya kita masukkan lagi. Kontan. Expiration-nya tanggal 29 Desember. Lalu kita konfirmasi. Nah, lalu order penjualan ini langsung dalam pengiriman kepada pelanggan. Kita tinggal mengklik pada menu ini, pengiriman. Menu pengiriman juga terdapat pada inventory. Bisa kita cek pada stok persediaan. Nih, di sini terdapat order pengiriman. Jadi order penjualan tadi sudah masuk ke inventory ini pada menu order pengiriman. Kita bisa mengklik orderannya. Nah, jika barang sudah selesai atau sudah diterima oleh pelanggan, kita bisa melakukan mengklik validasi di sini. Lalu kita bisa cetak buktinya ini. Hal yang sama pada orderan kita.
Lalu kita validasi. Lalu kita bisa mencetaknya sebagai bukti. Setelah ini berarti produk yang telah kita buat, telah kita produksi, dan telah kita jual telah sampai ke tangan pelanggan. Nah, kita juga bisa melakukan penjualan misalkan di sebuah toko melalui modul POS. Namun sebelumnya kita perlu menambahkan alternatif lain terlebih dahulu pada menu produksi. Nah, jika kita ingin menjualnya di sebuah toko, maka kita perlu menyunting dulu produk kita. Lalu kita mengklik produk yang akan kita jual. Lalu kita sunting dulu untuk menyesuaikan produk kita agar dapat dijual pada toko. Kita masukkan dulu harga jualnya, di sini 10.000. Lalu kita aktifkan tersedia di pos agar dapat dijual di pos. Di sini pajak pemasoknya kita hilangkan saja. Dan kita tinggal simpan. Lalu kita sunting pada produk sisanya, yaitu vanila keju. Kita aktifkan tersedia di pos. Kita hilangkan pajak pemasoknya, lalu simpan. Lalu kita kembali pada menu awal, pada menu pos, untuk melakukan penjualan di toko. Kita lanjutkan. Nah, sudah tersedia di sini produk-produk kita yang akan kita jual. Tinggal memilih di sini customer siapa yang akan kita kirim. Kita akan menjual pada pelanggan Latif. Lalu kita pilih Latif, lalu kita masukkan produk-produk yang pelanggan beli, misalkan coklat bubble, kalau dua barang yang akan dibeli, maka kita tinggal mengkliknya 2 kali. Kita ulangi lagi, misalkan bubble gum 1, lalu coklat bubble 2, dan vanila keju 1. Lalu kita tinggal melakukan pembayaran. Di sini kita bisa melakukan pembayaran menggunakan kas atau bank. Saya menggunakan kas, lalu validasi. Nah, di sini sudah ada struk pembeliannya. Totalnya 44.000, kita bisa langsung mencetak resi.
Jika kita ingin melakukan order baru, kita ingin mengcreate order baru, lalu masukkan produk yang dijual, lalu masukkan pelanggan yang akan membeli, set customer, dan melakukan pembayaran lagi. Misalkan bank, lalu validasi. Di sini sudah ada resinya. Begitulah pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai studi kasus produksi dan penjualan dari perusahaan Muajah, perusahaan minuman. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih.